Mas, Apa? mau nanya dong, saya kan pengen masuk dalam kegiatan OMK. Terus masalahnya iman saya masih goyah, agak kuat. Gimana caranya itu, Mas? Kamu pengen ikut OMK tapi iman kamu masih goyah. Ya, Sini aku tunjukin video tentang OMK ya di zaman sekarang ya. Shalom sahabat muda Katolik dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast OMK Suara Iman Muda, tempat dimana kita mengobrol santai tentang hal-hal yang dekat dengan hidup kita. Iman, persahabatan, cinta, pergulatan batin, dan tantangan zaman yang kadang bikin kita goyah. Saya, Astriani Putri Ayu Yosinta, yang bakalan menemani kita di episode hari ini yang bertema Iman di Tengah Tantangan Zaman. Zaman sekarang semuanya serba cepat. Informasi datang dari mana-mana, nilai hidup kadang terasa kabur, dan godaan untuk ikut arus dunia semakin kuat. Nah, di tengah semua itu, bagaimana sih cara kita sebagai orang muda tetap teguh dalam iman? Dan tentu, saya nggak sendirian di sini. Sudah hadir dua sosok keren yang akan menemani kita. Di sini ada Suster Elisita, yaitu biarawati dari Kongregasi OSF Pedangan. Dan kemudian ada Mas Mikael Andika sebagai Ketua BEM STPK Santo Fransiskus Assisi. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik. Wah, semangat banget ya. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau tanya nih, apa sih hal yang paling sulit dijaga di zaman sekarang? Baik, teman-teman, hal yang perlu kita jaga di zaman yang sekarang ini yaitu iman. Karena iman itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Nah, itu dia. Kita akan membicarakan tentang iman. Banyak dari kita merasa begitu juga. Jadi, memang topik hari ini penting banget buat dibahas. Langsung aja kita masuk ke sesi utama bareng moderator kita, yaitu Kak Adventina Sarereake. Kepada Kak Adventina, dipersilakan. Terima kasih Kak Sinta. Teman-teman OMK, iman itu bukan sekadar soal hafal doa atau datang ke gereja setiap minggu. Iman itu perjalanan, sebuah relasi yang hidup dengan Tuhan yang nyata. Tapi di zaman digital dan modern yang sekarang ini, iman seringkali diuji. Nah, hari ini kita akan membahas topik ini dengan pendekatan 5W1H, biar kita bisa lihat iman dari semua sisi. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan inti. Menurut Suster, apa sih itu iman di tengah tantangan zaman? Iman kita di tengah zaman kita yang semakin wow, mestinya kita perlu dijaga. Ya, jaga itu dari diri kita sendiri dengan memelihara iman kita dengan tidak hanya berdoa, tapi dengan ikut serta dalam perayaan Ekaristi serta dengan perbuatan baik kita sendiri. Ya, terima kasih Suster. Kalau menurut Mas Dika sendiri, apa itu iman di tengah tantangan zaman? Oke, kalau menurut saya iman
di tengah tantangan zaman itu adalah iman yang berani, iman yang reflektif, dan iman yang aktif ya. Iman itu bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita juga harus bisa bertindak. Lalu juga bukan sekedar bisa bertahan, tetapi juga untuk memberi arah bagi dunia yang sedang mencari makna dan kebenaran. Ya, terima kasih Mas Dika. Terus, menurut Mas Dika, siapa yang dipanggil untuk menjaga iman? Oke, yang dipanggil untuk menjaga iman mungkin dalam konteks orang muda Katolik ya, yaitu kita sendiri. Kita sebagai seorang muda Katolik, kita dipanggil untuk menjaga iman. Nah, kita itu dipanggil untuk bisa mengenal Allah secara pribadi, lalu kita bisa menghidupi kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai Injil, lalu juga bisa menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang luput dari permasalahan-permasalahan atau godaan-godaan, baik itu di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Mungkin banyak yang mikir tantangan iman itu cuma di dunia luar, tapi ternyata bisa juga di tempat paling dekat seperti di rumah, di media sosial, bahkan di hati kita sendiri. Nah, menurut Suster, di mana iman kita dapat diuji? Baik, kita tidak usah jauh-jauh, di mana-mana iman kita diuji. Saat ini pun bisa iman kita diuji ya. Saya memberi contoh yang nyata saja supaya kita mudah paham. Contohnya, ini kita di kampus atau di lingkup mana saja, di saat lonceng berbunyi, saat mau doa malaikat Tuhan. Nah, di situ siapa yang bergerak untuk memimpin? Itu tantangan. Kadang ada yang mau pimpin tapi aku deh, biar aja suara bunyi lonceng itu lewat saya. Itu yang menjadi ya iman kita setiap hari diuji. Menurut Mas Dika, kapan tantangan itu muncul? Tantangan iman itu muncul bisa kapan saja ya. Mungkin dalam hari-hari, mungkin dalam setiap hari kita menjalani kehidupan, tantangan iman kita itu pasti muncul ya. Ketika kita digoda oleh kenyamanan dunia, lalu ketika kita kesetiaan kepada Allah menuntut keberanian dan pengorbanan, karena ketika tantangan itu muncul, godaan-godaan itu muncul di tengah dunia yang saat ini ya, yang kita hadapi, mungkin gini contohnya, mungkin teman-teman OMK ketika masuk ke gereja, apa sih yang harusnya dilalui ketika kita masuk gereja? Pastinya berdoa ya, berdoa menghadap Allah. Tapi apa nyatanya? Nyatanya adalah ketika kita masuk ke gereja, kita mengambil HP kita foto, kita upload di media sosial. Itu adalah salah satu tantangannya. Tantangan itu bisa muncul kapan aja. Jadi maka tantangan iman itu harus hati-hatilah kita dalam bertindak atau kita dalam berperilaku setiap hari, karena tantangan iman itu bisa muncul kapan saja dan kita mungkin tidak menyadari kalau itu adalah sebuah tantangan iman untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih Mas Dika. Menurut Suster, mengapa iman penting bagi OMK? Ya, iman itu penting bagi OMK karena supaya mereka itu semakin bertumbuh, berkembang di zaman yang sekarang ini untuk mewartakan Kristus yang mereka ikuti. Nah, ini bagian yang paling penting. Menurut Mas Dika, bagaimana sih cara mempertahankan iman? Oke, untuk mempertahankan imannya, caranya itu yang pertama, yang pasti kita harus mempunyai relasi yang baik dengan Allah, supaya relasi kita dengan Allah itu harus tetap hidup, harus bisa bertumbuh dan berbuah. Lalu yang kedua, hidup dalam doa dan dalam sakramen. Lalu yang ketiga, berakar dalam komunitas seiman ya, ada pastinya ya. Kalau misalnya di gereja, komunitas itu bisa OMK, bisa Misdinar, bisa
kelompok kategorial, bisa kelompok-kelompok pelayanan. Kalau di kampus mungkin bisa bergabung dalam PRMK, KKMK dan sebagainya yang berhubungan dengan komunitas-komunitas mahasiswa-mahasiswa Katolik. Lalu yang berikutnya itu menghidupi kasih dalam tindakan. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan iman yang kita imani. Ya, semua iman itu harus bisa kita lakukan dalam tindakan. Lalu yang berikutnya terus belajar dan memahami ajaran gereja, dan yang terakhir tetap percaya dalam setiap situasi. Jadi kita harus percaya situasi apapun, kita harus percaya bahwa iman yang menolong kita, iman yang menuntun kita supaya kita bisa terbebas dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, terima kasih Mas Dika. Mas Dika boleh nggak berbagi sedikit pengalamannya tentang bagaimana iman menolong Mas Dika dalam masa sulit? Oke. Iman menolong saya dalam masa sulit ya. Iman menolong saya dalam masa sulit itu ketika saya mengalami yang namanya desolasi akut ya. Desolasi akut itu artinya kekeringan rohani. Kenapa saya bilang itu menjadi kesaksian bagi saya? Karena memang karena desolasi itu, iman itu menyelamatkan diri saya. Kalau saya tidak memberi iman, atau saya bukan orang beriman, atau iman tidak menyelamatkan saya, mungkin saya bisa menjadi pribadi yang gak beratur gitu. Pertama karena ketika saya mengalami desolasi akut itu, semua emosional yang ada dalam diri saya itu tidak terkontrol. Saya bisa tiba-tiba marah sendiri tanpa sebab, lalu kalau ada orang yang salah sedikit saya langsung marah-marah dan bentar-bentar mungkin langsung memaki-maki. Lalu yang berikutnya ketika saya menjalani hidup keseharian saya itu tidak bisa memaknai apa yang saya lakukan saat itu. Mungkin diri saya ada di situ ya, raga saya di situ, tapi jiwa saya tidak di situ, tidak di tempat di mana saya melakukan kegiatan. Lalu saya datang ke seorang imam dan saya konsultasi. Lalu Romo itu mengatakan bahwa pergilah ke gereja, berdoalah kepada Tuhan, perbaikilah relasimu dengan Allah supaya kamu bisa menjadi pribadi yang bisa bertumbuh, berbuah dalam Kristus dan bisa menjadi terang bagi dunia dan bagi masyarakat. Nah, ketika saat itu juga saya akhirnya berdoa, saya datang ke gereja, saya meminta mohon, saya meminta berkat dari Allah, dan saya memperbaiki relasi saya dengan Allah. Ketika saya melakukan sesuatu, saya harus bisa mengucapkan syukur kepada Allah, dan akhirnya ketika saya mengikuti arahan itu dan saya berkomitmen untuk pribadi saya sendiri, dan akhirnya saya bisa menjalani kehidupan saya dengan normal, saya ceria, saya bisa membawa kabar sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar saya, dan akhirnya pun saya bisa merasakan bahwa ternyata kasih Allah melalui iman yang saya miliki itu berbuah hasil yang baik. Wah, itu luar biasa sekali. Kadang lewat orang lain Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Oke, terima kasih buat Mas Dika dan Suster Elis atas refleksi dan sharingnya. Sahabat OMK, iman itu gak selalu mudah, tapi justru dalam perjuangan iman kita tumbuh. Ingat pesan Yesus, jangan takut, aku menyertaimu. Jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang iman di tengah tantangan zaman. Hai orang muda Katolik, teruslah jadi saksi iman di tengah dunia yang haus akan kasih, karena dunia butuh terapmu. Semoga obrolan hari ini menguatkan kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Suara Iman Muda. Tetap semangat, tetap beriman, dan tetap jadi berkat. Akhir kata, semoga kita dapat memahami lebih baik lagi tentang iman dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Tuhan selalu membimbing kita semua. Amin. Amin.
Nah, sekarang kamu udah tahu kan OMK kayak gimana. Ya, Kamu sekarang masih ada yang diragukan nggak? nggak ada lagi mas, soalnya ketika melihat atau menonton video tadi, saya merasa semangat. Terus iman saya itu bisa bertambah karena sudah melihat video yang sudah diputar tadi. Jadi saya menginspirasi bahwa itu iman saya semakin bertambah. Oke, berarti besok kamu bisa ikut kegiatan OMK ya? Ya bisa. Oke,